Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu, dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bacaan yang cukup panjang dan saya lihat ada yang sudah mulai gelisah. Kapan selesai ini? Bapak Ibu, saudara-saudari, setiap dari kita tentu ingin mengalami hidup bahagia. Kita pasti ingin jauh dari kekurangan, bahkan kita berharap supaya dalam hidup ini sedapat-dapatnya jangan sampai ada kesusahan dan penderitaan. Itu secara ideal kita gambarkan seperti itu. Namun realitas kehidupan selalu berbeda. Kita sudah pikir yang bagus-bagus, tetapi kenyataannya orang masih ada dalam penderitaan, orang masih bergumul dengan penderitaan, kesusahan, dan lain sebagainya. Dan Anda sekalian, kita semua datang duduk di sini dalam gereja ini, saya yakin kita sudah duduk manis-manis, tapi dalam hati dan pikiran pasti bergumul dengan hidup itu. Pasti kita datang di sini ada yang duduk dari tadi berpikir tentang hidupnya, masa depan keluarganya. Ada yang mungkin bergumul juga dengan perjuangan-perjuangan yang belum selesai dan berbagai penderitaan yang lain. Itu manusia. Benar ya? Atau ada yang di sini yang sudah terbebas dari semua penderitaan dunia? Bisa angkat tangan supaya kita minta tips dan triknya. Kalau misalnya kita semua sedang bergumul, tenang saja, kita tidak sendiri. Bacaan Injil juga menggambarkan penderitaan yang dialami oleh Lazarus yang meninggal, tetapi juga yang dialami oleh Marta dan Maria. Maka saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita semua untuk menyadari realitas kehidupan manusia yang dialami oleh Lazarus dan juga saudara-saudarinya. Kalau kita buat pertimbangan manusiawi, harusnya Tuhan datang di saat Yesus mendapat kabar Lazarus sedang sakit. Tadi di bagian pembukaan Injil itu dikatakan begitu. Saudara dari Lazarus mengirim surat, mengirim kabar kepada Yesus mengatakan yang kamu kasihi itu sakit. Kalau kita pikir Yesus itu dokter seperti kita ini, ya pasti datang 1-2 hari sebelum Lazarus meninggal. Sekurang-kurangnya mungkin tidak jadi meninggal. Dan itu yang dipikirkan juga oleh Marta dan juga Maria. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak pasti mati. Tetapi yang Yesus lakukan, Ia pertama-tama mengatakan, saudaramu akan bangkit. Maka Yesus juga melanjutkan dengan menegaskan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yesus menegaskan bahwa rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana manusia. Kita sudah memikirkan seperti ini, tahu-taunya Tuhan mendatangkan yang lain daripada itu. Tetapi di sini satu hal yang diminta oleh Tuhan, dan seperti yang Ia tanyakan kepada Marta dan Maria, percayakah kamu? Maka kita semua dipanggil, diminta untuk pada titik ini senantiasa mau percaya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada kehendak Tuhan, percaya kepada janji, percaya kepada waktu yang Tuhan kehendaki. Injil juga menunjukkan bahwa ketika Maria menangis dan orang-orang Yahudi datang, Yesus juga menangis bersama dengan dia. Apakah Yesus cengeng kan? Tidak juga. Tetapi yang ditunjukkan oleh Yesus adalah bahwa Tuhan punya belas kasih. Tuhan punya hati yang mengasihi, dan Ia senantiasa merasakan kesedihan
penderitaan manusia. Oleh karena itu, Yesus melalui apa yang ditunjukkannya, menangisi Lazarus yang telah meninggal, mau mengungkapkan Tuhan yang punya hati yang penuh dengan belas kasih itu. Dan misteri inkarnasi menyatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak jauh dari penderitaan manusia. Iman Kristiani mengajak kita untuk memahami, untuk mengalami, untuk menyadari bahwa Tuhan yang kita imani tidak jauh di atas sana, tapi Dia hadir di dalam kehidupan kita. Dia masuk dan mengalami juga penderitaan kita. Dan akhirnya Injil ini mau menegaskan, akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Kebangkitan Lazarus menjadi tanda bahwa kuasa kehidupan ilahi hadir dalam diri Yesus sendiri. Kalau masih ingat bacaan hari Jumat kemarin, masih ingat? Oh, Romo lupa. Pokoknya kami cuma dengar, habis itu keluar wassalam. Bacaan hari Jumat kemarin, dia bercerita tentang Yesus yang ditolak dan diragukan kealahannya. Dan orang-orang Yahudi bilang, kalau dia datang dari manusia, kenapa dia bisa buat mujizat? Kalau misalnya memang dia bisa buat mujizat, kenapa kalau misalnya dia bilang dia buat mujizat dan dia adalah Yesus atau dia adalah Tuhan, kan kita tahu keluarganya. Jadi orang-orang Yahudi mempertanyakan kealahan Kristus. Dan melalui Injil hari ini, Yesus mau menunjukkan kepada mereka semua yang hadir di situ bahwa memang benar-benar Dia adalah Kristus. Maka kita bisa lihat di akhir bacaan Injil tadi, dari penolakan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, kemudian mereka banyak yang percaya. Maka saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Injil hari ini mengajak kita untuk memahami dan mengerti, menyadari bahwa Allah itu berbelas kasih kepada manusia. Dan bukti dari Allah berbelas kasih itu apa? Ia mengutus Yesus putranya datang ke dunia yang sekarang kita sedang mempersiapkan penderitaan, kematian dan nanti kebangkitannya dengan jaya itu. Sebagai bukti bahwa Allah senantiasa mengasihi kita. Tapi bukan berarti manusia bebas dari penderitaan. Kadang-kadang kita berpikir, kalau misalnya Tuhan itu baik, kenapa ada penderitaan di dunia ini? Pasti banyak dari kita berpikir seperti itu. Dia jatuh dengan motor, dia bilang, Tuhan tidak menyertai saya. Lah kau lari dengan motor saja, malaikat maut kejar tidak sampai-sampai. Kecelakaan, salah siapa? Maka Tuhan mau menegaskan kepada kita, justru kadang-kadang Allah dapat menunjukkan kemuliaan dan kuasa kasih-Nya melalui penderitaan manusia. Masih ingat tahu Padre Pio? Ya, Padre Pio itu salah satu imam di Italia yang mendapat stigmata, jadi luka-luka Yesus, yang buat dia tidak bisa bergerak secara bebas seperti kita ini. Penderitaan itu, bagian badannya semua luka. Tapi itu mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki juga penderitaan supaya kita kemudian melihat kemuliaannya. Dan Injil hari ini juga mengajak kita untuk melihat realitas itu. Kalau Tuhan mau menyembuhkan Lazarus, gampang, Dia bisa datang lalu menyembuhkan dia. Tetapi Yesus bilang apa? Penyakitnya tidak membawa kematian, tetapi melalui penyakit itu anak manusia akan dimuliakan. Dan itu terwujud pada bagian akhir dari bacaan Injil itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, terkadang
ketika berhadapan dengan situasi sulit, penderitaan yang tidak berakhir, manusia buat apa? Kita kadang-kadang kehilangan iman, harapan, lalu kemudian balik belakang dan pergi meninggalkan Tuhan. Padahal kita bilang kita orang beriman. Maka Tuhan melalui Injil hari ini menegaskan bahwa Allah dapat memakai situasi paling gelap sekalipun dalam hidup manusia ini untuk menyatakan kemuliaannya. Kisah Lazarus mengajak kita untuk melihat bahwa Kristus adalah Tuhan atas kehidupan kita. Ia masuk ke dalam penderitaan manusia, mengalahkan kuasa maut, dan kemudian membawa kehidupan. Maka kita sebagai orang beriman pertama-tama diminta untuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan, kepada Kristus, kepada Yesus sendiri. Maka di penghujung masa Prapaskah ini, mari kita berdoa supaya iman kita kepada Kristus itu teguh seperti iman Marta dan Maria. Supaya kemudian kita mampu berseru, Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah yang datang ke dalam dunia. Kita mohon itu dalam perayaan Ekaristi ini, supaya dalam penderitaan dan kesulitan apapun, kita tidak kehilangan harapan, kita tidak kehilangan iman, tetapi kita menyerahkan seluruh pergumulan itu dalam kasih Tuhan, berjalan bersama Tuhan, percaya kepada Tuhan, supaya kemudian bukan kekuatan dan kehendak manusiawi kita yang diandalkan, tetapi sebagai orang beriman kita berusaha mengandalkan Tuhan, sehingga apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, kita mampu mengambil bagian dalam penderitaan itu, sebagaimana Kristus yang mau menderita bagi kita manusia demi membebaskan kita dari dosa. Tuhan memberkati.